Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Oke ya, pada pagi hari yang cerah ini, Ibu minta kalian memberikan senyuman yang paling tulus. Coba, ayo senyum dulu. Ibu pengen lihat wajah senyum kalian. Oke ya, luar biasa. Semuanya pada cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Ya, terima kasih ya anak-anak. Jadi ternyata memang benar ya, dengan memberikan senyuman ke orang itu akan menularkan kebahagiaan, dan Ibu juga saat ini jadi tambah semangat untuk mengajar kalian. Oke, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran matematika hari ini, Selasa 18 Mei 2021. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan pada pagi hari ini. Oke, untuk yang berkesempatan memimpin doa, yaitu Hermawan, Ibu silahkan. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Hermawan. Jadi di sini Ibu sudah mengecek ya daftar hadir yang telah kalian isi pada Google Form yang Ibu share di Google Classroom. Nah, semua sudah melakukan pengabsenan tepat waktu. Kemudian dari partisipan ya, jumlah partisipan, nah itu juga sudah lengkap. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nah, silakan sekarang pastikan kalian mengkondisikan tempat senyaman mungkin. Nah, jadi selama mengikuti kegiatan belajar berlangsung ini agar nantinya kalian bisa belajar dengan penuh konsentrasi dan juga nyaman. Ya, jadi silakan kalian fleksibel karena kita akan belajar 3 jam pelajaran. Jadi kalau misalkan merasa capek atau lelah, silakan digerakkan badannya sedikit ya. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Baik, meskipun sampai saat ini kita belum diberikan kesempatan untuk bertemu, ya jadi Ibu harapkan ya tidak mengurangi semangat kita semua di sini untuk belajar matematika. Dan semoga pada pertemuan nanti ya di berikutnya kita dapat berkumpul secara langsung, tidak daring lagi. Oleh sebab itu tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Ada yang masih ingat protokol kesehatannya apa saja anak-anak? 5M, Bu. Oke, Jayanta coba. 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Oke, good ya, bagus Jayanta ya. Jadi itu ingat protokol kesehatannya agar kita semua selalu terjaga dan sehat. Bagaimana anak-anak, apa sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oh, kayaknya kurang semangat ini. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Siap. Oke ya. Jadi izin share, Ibu akan membagikan. Bagaimana anak-anak? Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini itu sudah jelas lengkap pada bahan ajar dan juga video pembelajaran ya. Namun di sini Ibu akan tekankan berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau goal yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, jadi melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD dan media pembelajaran, peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu yang pertama. Jadi yang Ibu harapkan yang pertama, kalian mampu menemukan pola pada barisan bilangan. Kemudian yang kedua, merumuskan pola pada barisan bilangan. Kemudian yang ketiga, mengoreksi bilangan yang tidak tepat dari pola pada barisan bilangan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Nah, sampai di sini sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Bu.
Ya, jadi adapun manfaat dari kita mempelajari materi pada pagi hari ini tentu saja banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya, nah silakan dicermati gambar yang ada pada layar handphone maupun laptop kalian masing-masing. Nah, kira-kira gambar ini menjelaskan tentang aktivitas apa ya anak-anak? Ujian, Bu. Lagi ujian. Oke, Jayanta, lagi ujian. Kenapa bisa menyimpulkan ujian, Jayanta? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, itu ada sekat-sekatnya seperti itu, Bu. Ada laptopnya juga. Oke, bagus ya. Mungkin ada jawaban lain? Ada pemilihan OSIS itu sepertinya, Bu. Oke, Desa punya jawaban lain ya, pemilihan OSIS. Kenapa Desa bisa menyimpulkan kalau ini sedang melaksanakan kegiatan pemilihan OSIS? Itu ada papan pemilihan OSIS, Bu, saya lihat. Warna biru itu. Oke, ya, tepat sekali ya. Untuk Jayanta, itu benar sebenarnya. Tapi yang lebih tepat untuk menceritakan atau menggambarkan dari tampilan yang sudah Ibu berikan ini, yaitu pemilihan OSIS. Karena di sini sudah terlihat ya, pada papan biru ini ada slogan pemilihan OSIS SMK Negeri 1 Boyolangu ya. Jadi ini pemilihan OSIS yang dilakukan sebelum masa pandemi. Nah, dari sini terlihat ya. Jadi di mana ada aturan. Jadi aturan dalam pemilihan OSIS untuk nomor urut 1. Jadi orang yang mendapat nomor urut 1 dia akan melakukan pemilihan di bilik 1. Kemudian untuk nomor urut 2, nah dia akan melakukan di bilik 2. Begitu juga seterusnya sampai ke urut nomor 6 itu melakukan pemilihan di bilik 6. Nah, kemudian untuk nomor urut 7 dia akan kembali ke bilik 1 lagi. Ya, karena di sini terdapat 6 bilik. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan Ibu sekarang. Nah, kira-kira kalau kalian mendapat nomor urut 8 sampai 12, itu kira-kira kalian akan melakukan pemilihan di bilik berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bilik 2, Bu. Bilik 2 bilik untuk mungkin selain Jayanta ya, yang lainnya. Kalau saya nomor 9 berarti di bilik 3, Ibu. Oke, nomor 9 di bilik 3. Ada yang lain? Saya nomor 10 di bilik 3, Ibu. Nomor 10 di bilik 3. Oke, bagaimana yang lainnya? Kalau urut 11? Di bilik 4. Mungkin bilik 4, Bu. Di bilik 4. Oke. Apa benar, coba dihitung ya, dicermati baik-baik. Apa benar nomor urut 11 di bilik 4? Nah, coba Ibu minta Karisma. Nah, coba dihitung dulu Karisma, apa benar nomor urut nomor urut ke-10 itu berada di bilik 4? Benar, Bu. Untuk nomor urut 10 saya hitung kalau yang 7-nya pada bilik 1, 8-nya bilik 2, 9-nya bilik 3, berarti yang 10-nya bilik 4, Bu. Benar, Bu. Oke, benar ya. Kalau nomor 11, urut 11 benar nggak di bilik 4 tadi? Ada yang menjawab? Bilik 5 tidak jadinya, Bu. Bilik 5 jadinya, Bu. Ya, jadinya harusnya bilik 5. Kemudian nomor urut 12 kira-kira di bilik berapa? Bilik 6, Bu. Oke, di bilik 6 ya. Jadi begitu juga seterusnya. Nah, kalau misalkan kita cermati kembali ya, nah pada bilik 6 ini kira-kira nomor urut apa saja yang mengisi bilik 6 ini? Nomor urut kelipatan 6, Bu. Kelipatan 6, Bu. Oke, nomor urut kelipatan 6 bisa disebutkan Jayanta? 6, 12, 18, 24, 20, 30. Dan seterusnya ya, oke ya. Jadi benar, untuk yang mengisi di bilik 6 ini adalah kelipatan dari 6. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari pola bilangan. Nah, dari sini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa itu pola bilangan? Saya, Bu. Nah, selain Jayanta, yuk. Yang lainnya. Saya, Bu. Ya, Desa. Pola bilangan itu menurut saya kumpulan dari beberapa bilangan yang memiliki suatu pola tertentu, Bu.
Oke, ya benar. Jadi pola bilangan itu adalah kumpulan, kalau istilah matematikanya dikenal dengan himpunan ya. Jadi himpunan bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Jayanta, kelipatan 6 itu merupakan pola suatu bilangan tertentu ya. Nah, sekarang untuk kasusnya ini ya, jadi Ibu misalkan berikan kasus baru. Nah, misalkan jika Aika, nah Aika mendapat nomor urut pemilihan itu 1204. Nah, kira-kira Aika akan melakukan pemilihan itu di bilik berapa? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak mungkin kan seperti di awal tadi kita menghitung satu persatu, nomor 1 di bilik 1, nomor 2 di bilik 2, dan seterusnya, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, dengan cara kita belajar pola bilangan ini akan mempermudah kalian untuk menemukan solusi yang permasalahan tadi Ibu sampaikan seperti itu ya. Itu salah satu manfaat. Tentu saja banyak sekali manfaat yang dapat kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Nanti permasalahan yang di awal tadi yang Ibu jelaskan nanti akan kita pecahkan bersama di akhir. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Baik, adapun teknik penilaian ya yang akan Ibu lakukan pada pertemuan hari ini. Jadi Ibu akan nilai sikap spiritualnya, bagaimana kalian tadi berdoa. Nanti Ibu lihat di rekaman apakah ada murid yang bercanda saat berdoa, itu nanti Ibu nilai ya. Kemudian dari sikap sosialnya, bagaimana kalian disiplin, bertanggung jawab, kemudian percaya diri dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Kemudian untuk dari penilaian pengetahuan dan keterampilan nanti Ibu akan lakukan di akhir temuan ya, di mana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, pengetahuan ada 3, berarti Ibu akan berikan 3 soal, dan keterampilannya Ibu akan berikan 1 soal. Jadi di akhir akan ada 4 soal kuis. Nah, seperti itu teknik penilaiannya. Nah, sekarang Ibu ingin mengadakan games ya anak-anak ya. Jadi game ini jangan tegang, jangan takut. Ya, game ini hanya berupa permainan bagaimana kalian mengingat materi tentang prasyarat untuk sebelum mengikuti materi ini ya. Jadi silakan anak-anak bisa join di kode grup yang sudah Ibu berikan ini ya. Jadi silakan di join, kemudian kita akan berikan permainannya. Oke, sudah masuk semua ya anak-anak ya. Jadi silakan Ibu akan mulai permainannya. Oke, sudah selesai anak-anak ya. Bagaimana permainannya tadi? Oh, menarik sekali, Bu. Seru, Bu. Ya, Lagi, jadi Bu, luar lagi. biasa ya. Ini Dama diam-diam, tapi ternyata poinnya paling tinggi. Dama hebat sekali. Masih ingat ya materi tentang himpunan, Dama? Ya, masih Bu. Oke, untuk yang lainnya yang masih banyak yang keliru, jangan berkecil hati, ingat ya. Jadi kalian bisa pelajari lagi setelah pertemuan ini, jadi ingat-ingat lagi materi yang berkaitan dengan himpunan. Oke, Ibu bisa lanjutkan lagi kegiatannya anak-anak? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi, nah ini kegiatan inti kita, jadi kita akan melaksanakan kegiatan diskusi di mana anak-anak secara berkelompok, nanti Ibu kan sudah bentuk kelompoknya, terdiri dari 4 orang ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan nanti kalian berdiskusi berkaitan dengan materi yang ada di LKPD. Sudah dicermati LKPD yang Ibu share di Google Classroom anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya, jadi di sana terdapat 3 permasalahan yang dimana siswa diminta untuk menyelesaikan bersama kelompoknya permasalahan-permasalahan yang diberikan. Nah, dari permasalahan tersebut, jika nanti menemui hambatan atau permasalahan, kalian bisa menghubungi Ibu. Kalian bisa berdiskusi di luar kegiatan GMAT ini ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa diskusi di forum WA Group. Nah, yang bentuk masing-masing WA grupnya Ibu sudah masuk di kelompoknya tersebut. Nah, silakan kalian berdiskusi. Kalau seandainya ada permasalahan, sampaikan di sana. Jadi Ibu akan berikan alokasi waktu 30 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah itu Ibu akan berikan alokasi waktu 5 menit kemudian untuk memfoto jawaban kalian dan menyisipkan gambar foto hasil penyelesaiannya ke dalam LKPD. Ya, nanti dilampirkan di LKPD-nya, kemudian di-upload kembali di Google Classroom-nya. Nah, nanti setelah 5 menit itu kalian bergabung juga di dalam GMAT link ini, masih sama ya anak-anak. Nanti sampai di sana silakan
sampaikan hasil dari diskusi kalian dengan kelompoknya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan dari kelompok lain mungkin punya jawaban yang berbeda atau apapun itu, silahkan disampaikan di sana. Jangan malu ya. Kalau misalkan kalian menemukan kesulitan ataupun menemukan permasalahan, silahkan bertanya. Ya, kalian bisa bertanya dengan anggota kelompoknya, kemudian kalian juga bisa bertanya dengan ibu kalau seandainya permasalahannya tidak dapat diselesaikan. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita sudah paham. Nah, silakan melakukan kegiatan masing-masing. Bisa live dari grup ini, dari forum ini. Jadi silakan diskusi. Habis itu nanti kembali lagi setelah 30 menit. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, jika sudah ini waktunya tinggal 5 menit lagi anak-anak. Nah, silakan ada yang sudah bergabung ya, sudah ada bergabung setengah, oke. Ada 11 orang, tinggal lagi 4 orang lagi yang belum bergabung. Kita tunggu ya, masih ada waktu lagi 3 menit. Nah, silakan bagi yang belum, menyisipkan gambar, silakan foto, kemudian jangan lupa upload sesuai dengan waktu yang kita sepakati di awal. Jadi selesai tidak selesai, kegiatan tetap akan kita lanjutkan untuk membahas, mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan tadi. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak, semua sudah bergabung juga dalam grup. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok lain. Nah, jadi dari sini Ibu minta perwakilan mungkin yang mempresentasikan masalah yang pertama. Saya, Bu. Oke, Jayanta. Ya, silakan Jayanta. Ya, izin share screen, Bu ya. Oke, baik. Sudah terlihat, Bu ya? Oke, sudah Jayanta, silakan dipresentasikan. Ya, jadi di sini saya dari petunjuk yang Ibu sudah berikan, jadi saya membuat polanya, jadi 8, 13, 20, 29, 40, 53. Nah, di sini bedanya adalah 5, 7, 9, 11, dan 13. Lalu petunjuk yang kedua itu pola bilangan prima, jadi di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, jadi saya dapatkan 19. Lalu petunjuk yang ketiga, saya dapatkan 81 di sana, di mana pola bilangan setelahnya itu adalah hasil jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Nah, 2 tambah 5, 7, 5 tambah 7, 12, 7 tambah 12, 19, demikian, Bu. Jadi 6 digit yang dimaksud itu adalah 5, 3, 1, 9, dan 8, Bu. 5, 3, 1, 9, 8, dan 1. Oke, jadi 6 digit yang didapatkan oleh Jayanta itu 5, 3, 1, 9, 8, 1. Ini benar kata Jayanta, di sini sudah terlihat bahwa polanya 2 tambah 2 tambah 1. Boleh stop sharing? Oh iya, ya tadi tambah 2 tambah 1 dan lain sebagainya itu tidak membentuk aturan yang sesuai dengan definisi dari pola bilangan. Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk masalah yang pertama? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Yang lainnya dapat jawaban sama seperti Jayanta atau Suryantini ini, atau punya jawaban lain? Saya seperti Jayanti. Seperti Suryantini, Bu, tapi saya udah tahu salahnya di mana. Oke, bagus ya Hermawan ya. Jadi di sini adalah proses kita belajar. Jadi jangan takut salah. Gimana cara kita untuk mencoba? Ya, yang penting berani mencoba. Salah benar urusan belakang, karena ini adalah merupakan proses belajar. Kalau belajar kan dari salah menjadi benar. Yang penting jangan sampai kalau salah tetap salah, itu yang bahaya ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Bisa lanjut untuk permasalahan yang kedua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk permasalahan yang kedua. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan permasalahan yang kedua?
Saya coba ya, Bu. Oke, Dama. Ya, silakan Dama. Izin share screen, Ibu. Baik. Sudah kelihatan ya, Ibu? Sedang proses, Dama. Oke, sudah terlihat. Bisa dibesarkan sedikit biar terlihat lebih jelas ya. Oke, sudah. Sudah. Nah, silakan dipresentasikan, Dama. Nah, di sini, Bu, ada pengguna kendaraan mobil yang melewati jalan tol dari Denpasar menuju Nusa Dua setiap jamnya bertambah dalam jumlah yang sama dengan data sebagai berikut. Nah, di sini ada menunjukkan pukul berapa. Kemudian di sini juga saya menambahkan di sini ada jumlah mobilnya. Nah, cermati tabel data jumlah kendaraan tiap jam yang melewati jalan tol dari Denpasar menuju Nusa Dua. Nah, berdasarkan hasil pencermatan, saya dapatnya seperti ini, Bu. Jadi yang pertama itu datanya tidak valid. Kemudian yang B saya dapatkan di sini dari 15 ke 24. Kemudian tambah 9 itu 33. Nah, di sini 33 tambah 9 ini harusnya bukan 40, Ibu. Seharusnya itu 42. Jadi dari sini makanya harusnya karena data penggunaan kendaraan mobil yang melewati tol setiap jamnya itu bertambah dalam jumlah yang sama, maka harusnya pukul 9 WITA itu adalah 42 bukan 40, Ibu. Seperti itu. Kemudian untuk data pukul 12 WITA juga seharusnya 69 bukan 68. Nah, kemudian untuk bagian C, buatlah rumus barisan yang tepat untuk data tersebut. Nah, di sini saya pakai UN-nya di sini 15 sama dengan 6 tambah 9 kali 1. Jadi saya dapat rumusnya UN sama dengan 6 tambah 9N, Ibu. Oke, bagi yang lainnya bagaimana ini? Sudah pas? Sudah, Bu, saya sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Damayanti. Luar biasa ya anak-anaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Yuk, siapa yang bersedia? Oke, jika tidak ada, Ibu tunjuk ini terpaksa ya. Harusnya sih dari kemauan sendiri. Oke, jadi Ibu pilih Aca ya. Nah, coba Suryantini. Nah, disampaikan Ya, Ibu. permasalahan yang ketiga. Ya, saya coba ya, Bu ya. Ya, benar salah nggak apa-apa, jangan takut. Ya, tunggu sebentar, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat ya, Ibu? Sudah. Oke, silakan dijelaskan, Suryantini. Jadi ini yang merah, polanya merah, kuning, hijau. Kuning, merah, kuning, hijau, dan selanjutnya berulang. Kemudian yang merah itu di 98 detik, kuning 2 detik, kemudian hijau 30 detik, kembali lagi ke kuning 2 detik. Jadi total semuanya itu 132 detik. Jadi dari jam 6.30 sampai jam 6.45 itu ada 900 detik. Jadi 15 menit kali 60 900 detik. Jadi saya bagi jadinya 900 bagi 132 itu dapat 6, sisanya 108. Di 108 detik ini berada di warna hijau. Maka lampu saat pukul 6.45 WITA yang menyala adalah lampu hijau. Itu, Ibu. Oke, seperti itu. Bagaimana yang lain? Bisa stop sharing. Jangan dulu stop sharing, biar dicermati dulu oleh kelompok yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Bisa diterima jawaban dari Suryantini? Bu, saya dapat beda, Bu. Oh, Hermawan beda. Oke, coba Hermawan ditampilkan. Silakan Suryantini bisa stop sharingnya. Ya, terima kasih, Bu. Sudah terlihat, Bu, ya? Oke, sedang proses ya. Sudah, silakan disampaikan Hermawan. Nah, untuk yang nomor 3 itu saya detik awal itu dapat 130, Bu. Jadi dari 0 sampai 98 detik, kemudian dari 99 sampai 100,
Terus saya dari 101 sampai 130. Jadi ada 98, 2, dan 30 detik. Saya jumlah jadinya 130, Bu. Jadi ini berarti 13 detik pola kembali berwarna merah. Terus saya melakukan proses pengalian dari 15 menit itu kali 60 detik, jadi 900 detik. Terus karena polanya berulang dari 130 detik itu, maka saya bagi jadi 6, Bu, sisanya. Pembaginya 6, sisanya 120 detik, Bu. Jadi 120 detik adalah waktu saat lampu lalu lintas berwarna hijau. Jadi pada pukul 6.45 lampu yang muncul adalah warna hijau, Bu. Begitu, Bu. Oke, ya, jangan dulu stop sharing, Hermawan. Nah, coba dicermati dulu dari pekerjaan Hermawan. Yang membedakan di sini kira-kira yang tahap mana ya, anak-anak ya. Jadi dari proses mana yang sekiranya berbeda dengan pendapat dari Suryantini? Izin Ibu, itu harusnya setelah hijau kuning lagi kan ya? Oke, di sana perbedaannya. Bagaimana untuk yang lainnya? Apakah benar pola yang dibuat oleh Hermawan? Jadi kalau menurut Hermawan pola berulangnya itu merah, kuning, hijau. Nah, sedangkan menurut Suryantini pola berulangnya merah, kuning, hijau, kuning. Bagaimana untuk yang lainnya? Halo, ada Saya sama orang? dengan Hermawan, Bu. Ya, Yika? Saya sama dengan yang disampaikan Hermawan tadi. Oke, sama dengan yang disampaikan Hermawan. Bagaimana yang lainnya? Saya sama dengan Suryantini, Bu. Merah, kuning, hijau, kuning. Oke, ada mungkin punya pendapat lain? Ada 2 jawaban yang sama berarti di sini ya. Nah, sekarang Ibu coba tanya untuk Aika. Nah, Aika, kenapa bisa menyimpulkan bahwa polanya itu merah, kuning, hijau? Nah, coba dijelaskan Aika. Soalnya habis merah, kuning pasti hijau, Bu. Oke, itu menurut pendapat Aika. Kalau Melan bagaimana, Melan? Ya, soalnya saya perhatiin lampu lalu lintas, habis hijau itu kuning lagi, Bu, sebelum dia merah lagi. Oke, coba naikkan Hermawan. Nah, kita fokus ke soal ya. Oke, nah Oke ya, jadi coba diperhatikan proses lampu lalu lintas yang bekerja. Nah, coba diperhatikan pola mana yang berulang. Kira-kira apakah merah, kuning, hijau yang berulang atau merah, kuning, hijau, kuning? Nah, coba Karisma. Nah, Karisma, coba Karisma. Kira-kira dalam proses lampu lalu lintas ini, pola manakah yang lebih tepat untuk pola berulang? Apakah merah, kuning, hijau? Atau merah, kuning, hijau, kuning? Sepertinya polanya itu merah, kuning, hijau, kuning, Bu. Karena baru setelah kuning baru kembali ke merah lagi. Bukan merah, kuning, hijau, merah gitu. Oke ya. Jadi sudah paham letak kesalahannya, Hermawan? Sudah, Ibu. Ya, jadi tetap ya kita fokus ke dalam soal ini ya, di mana soal ini menyatakan bahwa lampu lalu lintas yang bekerja itu merah, kuning, hijau, kuning lagi, baru merah kembali. Ya, jadi pola yang didapat bukan merah, kuning, hijau saja, tapi merah, kuning, hijau, kuning. Jadi dari segi penyelesaiannya yang lebih tepat adalah Suryantini, tapi tidak apa-apa, Hermawan juga hebat sudah menampilkan jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Suryantini dan Hermawan dan yang lainnya. Oke, luar biasa ya. Jadi itu dia permasalahan yang berkaitan dengan LKPD yang sudah kalian diskusikan secara bersama dengan kelompoknya. Nah, jadi dari sana kita kembali ya anak-anak ke permasalahan awal tadi. Nah, jadi Ibu izin share. Oke, kita kembali ke permasalahan Aika tadi ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa
Nah, jika Aika mendapat nomor urut 1204, nah maka Aika akan menggunakan bilik berapa saat melakukan pemilihan suara. Nah, bagaimana ada yang bisa bantu menyelesaikan dari 3 permasalahan LKPD itu, kira-kira permasalahan mana yang menyerupai kasus ini yang bisa kalian selesaikan? Kasus yang ketiga, Bu, tadi kegiatan yang ketiga. Oke, kegiatan yang ketiga. Mungkin Jayanta bisa bantu untuk menyelesaikannya. Bagaimana kira-kira Jayanta? Ya, kalau dari saya, karena polanya kelipatan 6, jadi 1204 dibagi 6, jadi sisanya 4, jadi bilik yang keempat, Bu. Oke ya, jadi kalau menurut Jayanta, polanya itu 1204, kemudian dibagi 6, ya. Jadi dapatnya 200, sisa 4. Jadi dia bekerja di bilik 4. Ya, bagaimana yang lainnya? Sama Bu, sama Jayanta. Oke, Ani sama Jayanta. Yang lainnya ini? Sama Bu. Jayanta. Oke, sama. Berarti sudah paham ya konsep dari pola bilangan ini? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Paham, Bu. Nah, jadi kalau seandainya mendapat soal permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan, nah ini diperhatikan dulu ya apa yang menjadi informasi apa yang diberikan. Nah, ini informasinya. Jadi nomor urutnya sekian, kemudian biliknya ada berapa tadi di dalam soal sudah dijelaskan ya, ada 6 dari kasus gambar tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan penyelesaiannya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan permasalahan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Mas, semua paham ya? Paham. Bu. Oke, kalau paham, nah Ibu minta kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, misalkan kalau kalian diberikan kasus dalam menyelesaikan soal pola bilangan, nah langkah apa yang harus kalian lakukan yang pertama? Ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan itu apa anak-anak? Saya, Bu. Ya, Desa. Kita mencari dulu informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut, Bu. Oke, yang pertama benar ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu informasi apa yang ada dalam soal. Ya, kemudian informasi apa yang dicari. Oke, selanjutnya setelah kita sudah paham informasinya, kira-kira apa lagi ya anak-anak? Halo? Bu, saya Bu. Oke, Hermawan. Yang kedua, mencari apa yang ditanya, Bu. Jadi kita melangkah dari informasi apa yang ada di dalam soal, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kita melangkah dari informasi apa yang kita ketahui untuk menentukan apa yang kita cari. Nah, yang ketiga, kira-kira misalkan kayak kasus Aika tadi ya, kalau misalkan bilangannya dalam jumlah yang banyak, 1204, langkah apa yang harus kita lakukan kira-kira? Saya, Bu. Izin, Ibu. Oke, Suryantini. Membuat rumus, Bu, bentuk umumnya. Membuat rumus bentuk umum. Oke ya, jadi benar sekali. Yang ketiga adalah kalau misalkan dapat kasus seperti permasalahan yang dengan jumlah N yang sangat besar, 1200, 2000 seperti itu, ya langkah mudahnya adalah membuat atau melihat dulu polanya ya. Jadi buat bentuk umumnya, kemudian baru substitusi nilai N-nya untuk memperoleh hasil. Nah, itu kegiatan kita ya anak-anak ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, semua sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi karena sudah semua mengatakan paham, nah saatnya Ibu akan melakukan penilaian. Nah, apakah benar sejauh mana pemahaman kalian terhadap soal? Nanti jawabannya ya terlihat dari hasil yang kalian kerjakan. Nah, jadi silakan kalian masuk kembali ke Google Classroom. Nah, silakan dicermati tugasnya ya. Di sana ada tugas kelas, ada judul formatnya, judul foldernya itu kuis. Nah, silakan diklik itu. Kalian akan diberikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal yang Ibu berikan ya dalam bentuk uraian tadi 4 yang sudah Ibu sampaikan di awal. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang.
Oke, anak-anak, waktu sudah habis ya. Semua sudah mengumpulkan kuisnya. Ibu juga sudah lihat tadi yang pertama mengumpul Dama. Ibu juga sudah cek itu benar jawabannya. Kemudian yang lainnya nanti akan Ibu periksa kembali ya. Nah, silakan kalian menyiapkan materi berikutnya nanti ya setelah pembelajaran ini, yaitu berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, nanti Ibu akan share bahan ajar dan video pembelajarannya di Google Classroom. Kemudian silakan dipelajari untuk mempersiapkan di pertemuan berikutnya. Nah, adapun refleksi dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya Ibu lihat semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian sinyal mungkin tadi ada terkendala sedikit ya di Ani. Nah, nanti mohon dikondisikan. Jadi kita sama-sama mencari penyelesaian yang tepat ya Ani ya. Jadi tidak masalah. Kemudian ya keaktifan juga Ibu lihat hanya beberapa. Nanti mohon ditingkatkan kembali ya yang aktif yang Ibu lihat hanya Jayanta tadi ya. Tapi beberapa sudah bisa berpendapat, sudah mau berpendapat. Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anaknya. Oke ya. Pada pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Nah, karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Jadi Ibu persilakan Hermawan untuk memimpin doa kembali. Baik Ibu. Baik teman-teman, kita akhiri dengan doa juga ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya rasa apa namanya ya,